Kisah Santo Ignatius dari Antioquia. Ia mengatakan, "Saya lebih suka kematian dalam Yesus Kristus daripada berkuasa atas batas terjauh bumi. Dia yang mati menggantikan kita adalah satu-satunya tujuan pencarian saya. Dia yang bangkit demi kita adalah satu-satunya keinginan saya." Uskup kedua dari Antioquia adalah murid dari murid terkasih Yohanes yang ditabiskan sebagai uskup sekitar tahun 69 oleh Rasul Petrus, paus pertama kita, seorang suci yang sangat dicintai oleh umat Kristen. Ia selalu membuat perhatian khusus untuk membela ortodoksi atau ajaran benar dan otopraks atau praktik benar di antara orang-orang Kristen awal. Pada tahun 107, pada masa pemerintahan Kaisar Trajan yang brutal, uskup suci ini secara salah dijatuhi hukuman mati karena ia menolak untuk meninggalkan iman Kristen. Selama perjalanannya membawanya melalui Asia Kecil dan Yunani, ia memanfaatkan waktu dengan baik dengan menulis 7 surat dorongan, instruksi, dan inspirasi kepada orang-orang Kristen di komunitas tersebut. Surat tersebut masih dimiliki sampai saat ini sebagai harta karun gereja. Isi surat-surat itu membahas hierarki dan struktur gereja serta isi iman Kristen Ortodoks. Uskup Ignatiuslah yang pertama kali menggunakan istilah Katolik untuk menggambarkan seluruh gereja. Surat-surat ini menghubungkan kita dengan gereja mula-mula dan ajaran yang jelas dan tak terputus dari para rasul yang diberikan langsung kepada mereka oleh Yesus Kristus. Mereka juga mengungkapkan kekudusan seseorang hamba Allah yang menjadi dirinya sendiri. Surat Kristus yang hidup, pencurahan darahnya dalam kesaksian kemartiran suci adalah puncak dari kehidupan yang dinilai sesuai dengan Yesus Kristus. Ignatius berusaha mempersembahkan dirinya di dalam Kristus demi gereja yang dicintainya. Dalam surat-surat pastoralnya, ia secara teratur berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang beragama Kristen atas perhatian mereka terhadap kesejahteraannya, tetapi bersikeras untuk menindaklanjuti kesaksian terakhirnya tentang kesetiaan. Uskup Ignatius tidak takut mati. Ia tahu bahwa hal itu telah dikalahkan oleh guru. Ia mengikuti Tuhan Yesus ke dalam sengsaranya, mengetahui bahwa ia akan bangkit bersamanya dalam kebangkitannya. Ia juga menulis kepada murid-muridnya di Roma. Keindahan simbolisme Ekaristi dalam kata-katanya mencerminkan teologi yang mendalam dari seorang mistikus. Ia berdedikasi untuk membela ajaran yang benar yang diturunkan oleh para rasul, sehingga saudara-saudari di komunitas Kristen awal yang kita berdiri di atas bahu mereka tidak akan pernah disesatkan oleh ajaran palsu. Ia mendesak mereka untuk selalu mendengarkan uskup mereka karena mereka adalah penerus para rasul. Dalam suratnya kepada orang Romawi, Santo Ignatius dari Antioquia menuliskan, "Saya adalah gandum Tuhan dan akan digiling oleh gigi binatang buas." Saya menulis kepada semua gereja agar diketahui bahwa saya dengan senang hati akan mati untuk Tuhan jika saja Anda tidak menghalangi jalan saya. Saya mohon kepada Anda, jangan tunjukkan kebaikan sebelum waktunya. Biarkan saya menjadi makanan binatang buas, karena mereka adalah jalan saya menuju Tuhan. Saya adalah gandum Tuhan dan akan digiling oleh gigi mereka, sehingga saya dapat menjadi roti murni Kristus.
Berdoalah kepada Kristus untuk saya, agar hewan akan menjadi sarana untuk menjadikan saya kurban bagi Tuhan. Tidak ada kesenangan duniawi, tidak ada kerajaan dunia ini yang dapat menguntungkan saya dengan cara apapun. Saya lebih suka kematian di dalam Kristus Yesus daripada berkuasa atas batas terjauh bumi. Dia yang mati di tempat kita adalah satu-satunya tujuan pencarian saya. Dia yang bangkit demi kita adalah satu-satunya keinginan saya. Waktu kelahiran saya sudah dekat. Maafkan saya, saudari-saudariku. Jangan menghalangi di kelahiran saya ke kehidupan nyata. Jangan berharap saya mati. Keinginan saya adalah menjadi milik Tuhan. Kalau begitu, jangan serahkan saya kembali ke dunia. Jangan mencoba menggoda saya dengan hal-hal materi. Biarkanlah saya mencapai cahaya murni. Hanya pada saat kedatangan saya di sana, saya dapat menjadi manusia seutuhnya. Beri saya hak istimewa untuk meniru gairah Tuhan saya. Jika Anda memiliki Dia di hati Anda akan mengerti apa yang saya inginkan. Anda akan bersimpati dengan saya karena Anda akan tahu apa yang mendorong saya. Pangeran di dunia ini bertekad untuk menahan saya, dan saya melemahkan keinginan saya untuk ditujukan pada Tuhan. Jangan biarkan salah satu dari Anda di sini membantunya. Alih-alih tunjukkan dirimu di sisiku, yang juga di sisi Tuhan. Jangan berbicara tentang Yesus Kristus selama Anda masih mencintai dunia ini. Jangan menyimpan pikiran iri, dan seandainya saya harus melihat Anda, jika kemudian saya harus memohon kepada Anda untuk campur tangan atas nama saya, jangan percaya apa yang saya katakan. Sebaliknya, percayalah apa yang saya tulis sekarang ini kepada Anda. Karena meskipun saya hidup saat saya menulis surat ini kepada Anda, tetap saja keinginan saya yang sebenarnya adalah untuk mati. Cintaku pada kehidupan ini telah disalibkan, dan tidak ada kehidupan dalam diriku akan hal duniawi. Sebaliknya, di dalam diriku adalah air hidup yang berkata jauh di dalam diriku, "Datanglah kepada Bapa." Saya tidak lagi menikmati makanan yang fana atau kesenangan dunia ini. Saya hanya menginginkan roti Allah, yaitu daging Yesus Kristus yang dibentuk dari benih Daud, dan untuk minuman saya mendambakan darahnya, yaitu kasih yang tidak dapat binasa. Saya tidak lagi bersedia menjalani kehidupan manusia biasa, dan Anda tidak dapat mewujudkan keinginan saya jika Anda mau. Tolong, bantu saya sehingga Anda pada gilirannya dapat bertemu dengan kebaikan yang sama. Singkatnya, ini adalah permintaan saya. Percayalah apa yang saya katakan kepada Anda. Yesus Kristus sendiri akan menjelaskan kepada Anda bahwa saya mengatakan kebenaran, hanya kebenaran yang bisa keluar dari mulut yang dengannya Bapa benar-benar berbicara. Doakan saya agar saya dapat memperoleh keinginan saya. Saya tidak menulis kepada Anda sebagai manusia biasa, tetapi sebagai orang yang mengetahui pikiran Tuhan. Jika saya dihukum untuk menderita, saya akan menerima bahwa Anda mendoakan saya baik-baik saja. Jika kasus saya ditunda, saya hanya bisa berpikir bahwa Anda ingin menyakiti saya. Santo Ignatius kemudian meninggal sebagai martir di Roma, dimangsa oleh 2 singa dalam salah satu demonstrasi kejam dari kelebihan dan permusuhan Romawi terhadap iman yang benar. Kemartirannya yang suci ini terjadi pada tahun 107. Relikwinya disimpan di St. Peter's Basilica, Roma. Perayaannya dirayakan pada tanggal 17 Oktober. Demikian kisah dari Santo Ignatius dari Antioquia yang mengajarkan ajaran yang benar agar kita selalu dapat meneladani Yesus Kristus dan agar kita tidak dapat disesatkan oleh ajaran palsu.
Semoga kisah ini menginspirasi iman kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.